Jadi saya mau explore makam Sunan Derajat. Untuk masalah lagu, kalau buat gambaran itu, kalian kalau pernah mendengar lagu yang dipopulerkan sama Ning Umi Laila zaman sekarang yang Sunan Gresik 1,8 juta itu melebihi jumlah penduduk Lamongan, karena penduduk Lamongan itu cuman 1,3 juta, sekitar segitulah. Melihat apa yang ada di dalam, dan kemungkinan di dalam itu ada sejumlah alat-alat yang digunakan beliau saat menyebarkan Islam di daerah Derajat ini. Jadi hari ini hari ke-18 puasa, tanggal 29 Maret. Jadi saya mau explore makam Sunan Derajat atau Raden Kosim. Saya mau ke sana karena dalam kisahnya itu cukup menarik. Karena beliau itu awalnya itu nggak ada niatan gitu loh untuk dakwah ke Desa Derajat ini. Cuman ada sebuah kejadian yang membuat beliau memikirkan dan memutuskan untuk dakwah di Desa Derajat. Atas apa yang dilakukan selama di sana ya akhirnya ya berdampak sampai sekarang. Saya cukup pede untuk bilang bahwa mungkin 90% atau mungkin 100% masyarakat asli Lamongan itu pernah ke sana. Untuk perjalanan dari rumah menuju makam ini sekitar 1 jam. Jadi kalau kita berangkat 1:30, kemungkinan sampai sana itu 2:30. Jadi kita di sana bikin video kemungkinan sampai sore. Kalau memang memungkinkan ya kita buka puasa di sana. Kita lihat kondisi aja lah di sana. Oke, kita berangkat. Ini mau sampai malah hujan guys. Ini di Desa Tekharjo. Desa Tekharjo. Jadi ini baru pakai jas hujan. Di sini mau lanjut ke makam. Ini baru sampai jam 2:30 sesuai dengan prediksi. Jadi perjalanan sekitar 1 jam. Dan sekarang saya berada di halaman sekitaran makam Sunan Derajat lah. Yang 550 tahun yang lalu tempat ini adalah tempat yang mungkin orang dari luar Lamongan nggak mungkin kesini gitu. Bahkan orang Lamongan sendiri kayaknya belum tentu mau ke sini gitu. Dulu desa ini kan memang terkenal dengan gersangnya, sulit air. Masyarakatnya dulu itu juga sangat miskin gitu loh. Bukan miskin lagi tapi sangat miskin kategorinya, yang mungkin pada saat itu untuk punya rumah aja sulit gitu untuk di sini. Mau bisnis juga bisnis apa, marketnya nggak ada. Tapi sekarang setelah keberadaan beliau dan sampai beliau wafat pun, Desa Derajat ini menjadi desa yang mandiri. Jadi membuka UMKM, bahkan di pondok pesantren itu juga memproduksi air minum sendiri yang namanya Aidrat itu. Untuk UMKM-nya juga aku yakin nggak setahun 2 tahun gitu, pasti sudah turun temurun. Ya karena memang sestabil itu. Saya bilang stabil karena memang melihat dari data pengunjung di 2022 itu pengunjung di makam Sunan Derajat ini sekitar 1,8 juta. 1,8 juta itu melebihi jumlah penduduk Lamongan, karena penduduk Lamongan itu cuman 1,3 juta, sekitar segitulah. Nah, tapi di bulan puasa ini, hari ke-18, hari Jumat 29 Maret ini tuh terhitung sepi. Jadi tadi aku sempat parkir di atas sana, di gerbang yang di video ini. Nah, parkir di sana nggak ada orang sama sekali. Terus aku tanya satpam, boleh nggak sepedanya dimasukkan? Ternyata disuruh untuk parkir di sekitaran sini aja, di bawah, karena memang ada yang jaga. Oke, kita langsung aja untuk ke
ke sekitaran makam. Jadi nanti kita kalau museumnya buka ya kita ke museum aja. Kita mau lihat peninggalan-peninggalan dari Sunan Derajat ini yang untuk dakwah pasti ada banyak lah di sana. Oke, kita gas. Jadi tadi aku habis dari makam Raden Qasim, dan di halaman sebelum masuk ke makamnya itu ada kayak peta, bukan peta, kayak nasab gitu loh, silsilah keluarga Raden Qasim ini berasal dari mana. Jadi Raden Qasim ini adalah putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan ibunya itu Nyai Manila. Sunan Ampel ini ternyata, atau Raden Qasim ini ternyata masih sambung dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nyai Manila ini masih sambung dengan Raja Pajajaran. Itu berarti Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini kalau ditarik ke atas itu berarti berasal dari Arab. Dan Nyai Manila, istri dari Sunan Ampel ini berasal dari Indonesia karena Raja Pajajaran. Menurut yang saya baca, beliau itu menyebarkan Islam itu atau dakwahnya itu lewat budaya dan musik gitu. Jadi beliau itu cerdas sekali dalam mengubah aransemen lagu, mengubah lirik gitu. Dan beliau juga berdakwah lewat wayang gitu. Untuk masalah lagu, kalau buat gambaran itu, kalian kalau pernah mendengar lagu yang dipopulerkan sama Ning Umi Laila zaman sekarang yang Sunan Gresik nah kayak gitu-gitu, itu kan tujuannya biar kita bisa menghafal 9 wali gitu loh, 9 wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Cuman masuknya biar mudah menghafal ya lewat lagu. Nah, Sunan Derajat ini menggunakan metode seperti itu. Cuman sayang sekali museumnya sekarang tutup, jadi kita nggak bisa melihat apa yang ada di dalam. Dan kemungkinan di dalam itu ada sejumlah alat-alat yang digunakan beliau saat menyebarkan Islam di daerah Derajat ini. Itulah penjelasan yang mungkin bisa saya share, yang saya dapat dari baca-baca aja. Dan katanya tanah ini, semua ini tanah ini itu adalah tanah yang diberikan oleh Kerajaan Demak ke Raden Qasim, karena Kerajaan Demak itu tahu Raden Qasim ini punya potensi untuk menyebarkan Islam gitu loh, punya kemampuan menyebarkan Islam dengan baik. Makanya Kerajaan Demak melihat itu dan memberikan tanah ini, dan ya sampai sekarang menjadi sumber perekonomian warga Derajat. Mungkin menjadi Sunan Derajat ini adalah cita-cita semua orang, yang dimana kita sudah wafat pun masih berguna bagi orang lain gitu. Saya aja yang masih hidup ini kadang nggak berguna, masih jauh gitu. Cuman apa salahnya kita punya cita-cita yang sama gitu.
berguna bagi sesama. Karena di Pepali Pitu atau ajaran dari Sunan Derajat itu juga mengajarkan yang sama, membuat hati orang lain senang, pokoknya hal-hal yang baik lah. Kita parkir di sini cuy, tadi cuy. Kita buka puasa di Masjid Sunan Derajat cuy. Kita nyari takjil dulu. Jadi kita dapat ini takjilnya cuy, ada air putih, es teh sama ini rambutan dan gorengan. Nanti habis sholat kita ambil nasi di sini cuy. Nanti dapat nasi bungkus kalau nggak salah. Jadi tadi habis ambil takjil, sekarang selesai jamaah ngambil nasi masing-masing di sana sih. Kita ambil nasi dulu cuy. Sudah lapar. Jadi aku diajakin buka bersama sama yang jaga parkiran, buka bersama di masjid ini cuy. Masjid ini yang ada di alun-alun Derajat, alun-alun Desa Derajat cuy. Terima kasih pengurus masjid telah memberi takjil dan buka puasa. Jadi sebenarnya tadi sore itu sekitar jam 5 aku sudah mau pulang. Aku sempat sudah pulang, cuman balik lagi karena tadi diajak sama yang jaga parkir di sini. Lupa aku namanya siapa. Diajak untuk buka puasa di masjid alun-alun Derajat. Jadi sempat pulang, terus balik lagi, terus ikut buka bersama. Kata tukang parkir tadi, kalau bulan puasa itu pengunjung makam itu kebanyakan habis taraweh, jadi malam. Dan untuk museum 1 bulan full itu libur. Jadinya tadi aku berangkatnya siang, bulan puasa juga, jadinya ya kecelik, nggak akan ketemu gitu loh. Kayak di sini juga nggak rame, museum juga tutup. Kalau mau mengunjungi museum ya jangan di bulan puasa lah kalau bisa. Ya segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sinematik.